Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kita akan reading untuk energi kamu ya, dengan temanya seseorang yang akan segera datang menghampiri kamu dalam waktu dekat ya. Kita akan lihat energinya, siapakah orang itu. Tapi ingat, ini general reading ya, jadi tidak resonate buat kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo. Ambil saja mana yang resonate buat kalian. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu gitu aja ya. Dan ambil positifnya aja, buang selebihnya ya. Bijaksanalah dalam menyikapi, oke? Dan readingan ini bersifat timeless ya, jadi bisa kalian tonton kapanpun kalian ketarik untuk nonton gitu ya, atau baru nemuin readingan ini gitu ya. Dan kalau ingin resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading ya, atau konsultasi pribadi. Kontaknya kamu bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini, oke? Dan tidak lupa aku ingatkan ya, terutama buat kamu mungkin yang baru gabung di sini ya, kalau suaranya kurang keras atau kekecilan atau kurang ini kurang itu, skip aja ya, nggak usah didengerin, nggak usah ditonton, oke ya. Kalau bantuan suaranya sih aku sarankan pakai earphone gitu ya, tapi kalau masih nggak kedengeran juga, dah skip aja, nggak usah didengerin gitu ya. Mungkin caranya tidak cocok atau sesuai buat kamu, jadi simple, oke? Sekarang kalian ya fokuskan energi kalian ke deck di depan ini ya. Saya akan tarik energi kamu ya, semoga bisa ini ya, resonate gitu ya buat kamu gitu. Ingat ya, ini tidak akan resonate buat kalian semua. Di sini saya akan tarik 5 kartu ya, dan kamu bisa resonate di kartu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya, seperti itu, sesuaikan aja ya. Atau tidak resonate sama sekali ya, ambil positifnya aja ya, oke? Fun aja. Untuk Leo di sini, seseorang yang akan segera datang menghampiri Leo dalam waktu dekat. Kita tarik aja ya, nggak usah ini, nggak usah kartu terjatuh. Leo, oke. Leo 1, 2, 3, 4, 5, oke. Di kartu pertama kita punya Queen of Wands. Wow. Aku lihat di sini kalau dia seorang wanita ya, dia begitu punya energi yang positif banget gitu ya, karena seseorang yang charming gitu ya, mungkin dia juga humble gitu ya orangnya, kemudian dia juga terlihat cantik, menarik gitu ya. Seseorang ini seumuran dari kamu ya, atau lebih dewasa dari kamu gitu ya, dan energinya positif banget gitu ya, cukup energik juga orangnya. Dia mandiri gitu ya, independen lah ya orangnya, pokoknya di sini memiliki sifat-sifat yang pemberani juga gitu loh ya, meskipun dia seorang wanita tapi orang ini tuh kayak tangguh gitu orangnya ya, seperti itu. Tapi nggak berarti dia ini terlalu kayak seperti lelaki gitu ya, kayak tomboy, itu enggak ya. Dia kuatnya tuh kayak ya tangguh lah gitu ya, meskipun menghadapi mungkin ya hal-hal tidak mengenakan di dalam hidupnya, itu dia orangnya kuat gitu loh, istilahnya seperti itu, memiliki sisi feminim yang bagus juga gitu loh ya, lemah lembut juga gitu loh orangnya, seperti itu. Mungkin di luar ya dia terlihat kasar gitu ya orangnya, keras ya, tapi dalamnya enggak gitu loh ya. Dan kalau dia seorang laki-laki pun aku ngeliat seseorangnya juga cukup menarik ya, dan sosoknya juga bertanggung jawab gitu. Umurnya juga sama ya, seumuran atau lebih dewasa gitu dari kamu. Oke. Cuman di sini aku ngeliat kuatnya sih untuk beberapa di antara kamu ini wanita ya, gitu. Seorang feminin, wanita gitu.
Tapi nggak harus ini juga sih ya, nggak harus wanita juga ya, mungkin juga seorang laki-laki tapi memiliki energi feminim gitu ya. Jadi dia dia punya perasaan yang sensitif gitu loh ya, perhatian gitu ya, orangnya sosoknya seperti itu gitu. Pokoknya punya energi feminin lah gitu kalau dia laki-laki ya. Dan kita lihat lagi di sini ada Eight of Cups. Oke. Ini ada Aries, Leo, Sagittarius ya, dan di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Untuk beberapa di sini aku ngeliat kalau kamu belum bisa move on dari mantan kamu ya, ini sepertinya seseorang ini akan membantu kamu move on ya dari mantan kamu gitu ya. Tapi kalau dia orang lama ya, berarti ini seseorang yang dulunya mungkin mencoba untuk meninggalkan kamu, move on dari kamu, tapi nggak bisa, akhirnya dia kembali lagi sama kamu gitu ya, karena dia ngerasa mungkin kamu yang bisa membuat dia bahagia gitu ya. Ternyata kamu tuh berarti, kamu tuh penting buat dia, nah istilahnya seperti itu gitu. Tapi kalau orang baru, dia kayaknya tuh orang yang akan ngebantu kamu move on gitu ya dari masa lalu kamu gitu ya. Dan aku juga ngeliat di sini untuk beberapa ya, kalau misalkan dia orang baru, ini kayak seseorang yang pernah mengalami masa sulit di belakang gitu ya. Makanya tadi aku bilang seseorang tuh kayak strong banget gitu loh ya, tangguh orangnya gitu, karena yaitu dia pernah melalui masa-masa sulit di belakang ya, tapi dia berjuang sampai dia menjadi seseorang yang strong banget gitu, terutama kalau dia perempuan gitu ya. Dia pernah mengalami masa-masa yang tidak mengenakan ya, mungkin pernah dikhianati, ditinggalkan, disakiti gitu ya oleh seseorang dari masa lalunya gitu ya. Itulah yang menjadikan dia seseorang yang tangguh dan jadi orang yang lebih baik gitu ya, kayak lebih mandiri gitu ya, lebih strong gitu ya, lebih kuat gitu istilahnya ya, dan lebih dewasa gitu ya. Terlihat nanti kalau kamu ketemu sama orang ini ya, kedewasaannya tuh terlihat banget gitu loh, dari cara dia mungkin kayak bicara sama kamu gitu ya, menanggapi setiap percakapan-percakapan dengan kamu gitu ya, meskipun juga terlihat orangnya humble banget ya gitu ya, kayak apa ya, mudah bergaul gitu loh ya, mudah beradaptasi gitu loh, aku lihat orang ini gitu loh. Jadi kayak dia bisa berteman dengan siapa aja gitu ya, orangnya kayak ya pokoknya mudah berinteraksi gitu ya, mudah bergaul gitu istilahnya ya, dan memiliki banyak teman juga di sini orang gitu. Tapi meskipun kayak gitu ya, dia tetap ini ya, kayak mungkin kayak terlihat banyak teman, kemudian orangnya banyak, diminati banyak orang gitu. Kalau misalkan dia perempuan ya, itu kayak dia tetap ada pendirian dia gitu loh. Kalau misalkan nggak suka sama seseorang ya enggak gitu loh. Jadi dia nggak main-main gitu loh ya. Dia benar-benar mencari orang tuh yang sesuai dengan uh, apa yang dia harapkan gitu, apa yang dia inginkan gitu. Kalau nggak sesuai dengan keinginan dia gitu, atau di dalam hatinya dia itu ingin gimana, mau apa enggak sama ini, itu kayak dia tuh mengikuti itu loh ya, apa yang dibilang intuisi atau naluri gitu loh. Jadi gini, kalau ada orang suka sama dia, kalau dia nggak suka ya udah enggak gitu loh ibaratnya. Jadi kayak nggak mencoba-coba itu enggak gitu loh ya, seperti itu dia. Jadi seseorang itu mencari seseorang yang ada chemistry dengan dia gitu loh. Kalau di awal saja sudah ngeklik, nah dia akan perjuangkan orang itu gitu loh, ibaratnya seperti itu. Kita lihat lagi di sini ada harapan. Oke. Harapan seseorang ini seseorang yang bijaksana ya, cuman untuk beberapa ya, nggak semua. Aku lihat seseorang ini sudah menikah ya, sudah menikah gitu. Tapi kalau belum menikah, kemungkinan di sini mungkin ini adalah pasangan kamu sendiri ya. Kalau misalkan dia dan kamu sudah ada pernikahan gitu. Tapi kalau enggak, ya itu ya, kemungkinan orang ini memang sudah menikah gitu loh. Ya, jadi hati-hati di sini untuk beberapa orang, enggak semuanya ya.
karena di sini aku ngeliat ada the hierophant, kemungkinan seseorang ini ada yang sudah menikah gitu ya, atau ini pasangan resmi kamu sendiri gitu ya, yang dulunya kayak pergi ninggalin kamu gitu ya, berusaha move on dari kamu gitu, atau ada hal-hal untuk sebelumnya gitu ya yang jadi masalah antara hubungan kamu dengan dia gitu, dan di sini dia kembali lagi ke dalam hidup kamu ya, seperti itu. Untuk beberapa juga aku lihat di sini ada perbedaan adat ya, budaya, agama di sini. Dan juga aku lihat untuk beberapa, gak semua, seseorang ini seseorang yang patuh banget gitu ya dengan tradisinya gitu ya, atau adat budayanya itu kayak ngikut banget gitu loh ya dengan kebudayaan dia atau tradisinya. Jadi bisa dibilang orang yang apa ya, aku ngomongnya sih kolot atau kuno, enggak sih ya, pokoknya seperti itulah. Tapi sebenarnya bahasa kolot atau kuno itu menurut aku kurang bagus ya, tapi mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Jadi kayak orang yang mengikut banget adatnya gitu ya, atau tradisinya, atau leluhur-leluhur dulu gitu loh istilahnya ya, gitu. Jadi ini orang yang pendiriannya tuh benar-benar mempertahankan hal-hal seperti itu gitu ya, terlalu mengikut aturan, nah seperti itu istilahnya ya. Tapi ya pokoknya orang kadang ada yang menilai kolot atau kuno gitu ya, tapi sebenarnya bahasa itu kurang tepat ya menurut aku. Cuman ya itulah ya yang paling mudah diucapkan gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Di sini kita lihat lagi. Di sini ada the temperance. Aku lihat temperance di sini seseorang yang tenang ya, seseorang yang sabar gitu ya. Untuk beberapa di antara kamu, sosoknya dia tuh seperti itu ya. Seseorang yang tenang, seseorang yang sabar, dan juga seperti yang gue bilang tadi ya, seseorang ini kayak bisa menyembuhkan gitu ya, menyembuhkan atau membantu kamu move on dari masa lalu kamu gitu ya. Dan untuk beberapa ini memang seseorang dari masa lalu kamu ya, yang sepertinya akan ada pemulihan hubungan ya antara kamu dan dia, karena aku lihat di sini ada koneksi soulmate juga ya, gitu ya. Seseorang ini bisa mengisi kekosongan hati kamu gitu. Jadi kalian tuh kayak saling mengisi gitu ya, perasaan kalian itu terkoneksi, saling kuat. Jadi chemistry-nya tuh dapet gitu, seperti itu. Tapi untuk beberapa seperti yang aku bilang tadi ya, kalau ini misalkan dia seseorang ini sudah menikah ya, kamu hati-hati gitu loh ya. Meskipun kamu ngerasa kayak strong banget koneksi kamu antara dia ya, tapi kamu juga harus berpikir dengan menggunakan kebijaksanaan kamu ya, dengan logika kamu, jangan menggunakan perasaan kamu gitu. Logika kamu juga dipakai gitu loh ya. Jangan sampai kamu terlibat hubungan yang tidak seharusnya gitu loh ya, karena ini akan menyakiti dirimu sendiri nantinya ya, gitu. Dan kita lihat di sini ada Knight of Cups. Oke. Di sini ada Sagittarius ya, dan di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo. Oke. Knight of Cups di sini seseorang yang ya, kalau aku lihat, kalau di ini ya, dengan Hierophant ini sepertinya seseorang ini seseorang yang flirting saja untuk beberapa ya. Jadi hati-hati di sini kamu ya, kalau misalkan kamu memiliki koneksi yang di awal tuh kayak ngeklik banget gitu, kamu tertarik banget dengan seseorang, karena seseorang ini tuh dari segi tampang juga, kalau perempuan ya cantik, begitu menarik, dari laki-laki pun juga sama. Dan di sini ada Knight of Cups ya. Jadi seseorang ini tuh pandai merayu gitu ya, pandai menggoda, pinter banget gitu loh ya. Mungkin sosoknya juga orang yang romantis ya di sini gitu. Pandai merayu, istilahnya wanita gitu ya. Seperti itu. Jadi hati-hati ya kalau misalkan ini seseorang yang mungkin baru kamu kenal gitu ya. Kamu harus pertimbangkan dulu gitu ya. Baik buruknya seseorang betul-betul harus tahu betul ya.
seseorang ini tuh gimana gitu. Tapi untuk beberapa enggak ya. Di sini aku lihat justru untuk beberapa ini seseorang yang diutus Tuhan ya. Ibaratnya seperti itu ya. Doa kamu ya, sesuai dengan doa kamu, harapan kamu itu kayak dijawab gitu loh oleh semesta, oleh Tuhan gitu. Jadi mengirimkan seseorang ini untuk membantu kamu healing gitu. Untuk beberapa seperti itu. Ya. Untuk beberapa mungkin seperti yang aku bilang tadi, seseorang dari masa lalu kamu ya. Um, yang sebelumnya mungkin ninggalin kamu, tapi di sini dia datang lagi gitu. Tapi kalau yang ini ya, seseorang dari masa lalu kamu yang mungkin kamu masih mengharapkan dia, masih menunggu dia, ini kayaknya niatan dia baik ya, datang kembali ini baik karena dia ingin membawa hubungan ini tuh kayaknya ke arah serius gitu ya, selain meminta maaf sama kamu gitu. Jadi kayak memulihkan hubungan gitu ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu untuk Leo ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga apa yang aku sampaikan bisa kalian pahami. Kalau nggak paham, ambil poin pentingnya aja. Ingat ya, ini tidak resonate buat kamu semua ya. Bisa resonate di kartu pertama ataupun kedua atau ketiga dan seterusnya ya. Jadi nggak akan semuanya tuh mungkin nggak akan resonate gitu ya. Bisa di kartu pertama, kedua, ketiga gitu ya, atau keempat, kelima gitu. Sesuaikan aja, oke ya. Ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Cukup sekian ya. Terima kasih, sampai jumpa.